Eh, Suka tidak suka, dunia itu sekarang menghadapi realitas politik ekonomi Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump, ya. Di mana kebijakan yang cukup mengguncangkan dunia adalah tarif yang akan dikenakan Amerika. Jadi ini dianggap sebagai perang tarif, ya. Nah, Universitas Gadjah Mada sekitar 6 hari sebelum Donald Trump dilantik itu eh, menurunkan berita tentang ancaman perang tarif ketika Donald Trump itu eh, memimpin Amerika, ya. Itu berpotensi untuk instabilitas global trade. Ini apa yang ditulis oleh UGM pada tanggal 14 Januari 2025, jadi 6 hari sebelum Donald Trump dilantik, itu saya jadikan thumbnail. Nah, barangkali untuk masyarakat awam, apa sih, kenapa sih kebijakan tarif Donald Trump itu akan berpengaruh terhadap ekonomi global, perekonomian global, dan terkhususnya perekonomian Indonesia, di mana beberapa negara sudah bereaksi cepat dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Donald Trump dengan segera berdiplomasi ke Amerika, sementara Indonesia dianggap terlambat atau lamban lah untuk merespon apa yang akan bukan akan, tanggal ini kalau tidak salah, ya, itu sudah akan diterapkan oleh Amerika. Nah, secara sederhana, kenapa sih kebijakan itu akan berpengaruh terhadap perekonomian global, terkhusus Indonesia? Ini barangkali kalau ahli-ahli ekonomi atau orang yang pernah belajar ekonomi barangkali ya paham, tapi kan tidak semua orang itu pernah belajar ekonomi. Nah, kira-kira pengaruhnya itu akan seperti ini kalau model ekonomi makro ini standar di apa namanya, di kalangan pembelajar ekonomi. Ini model makro ekonomi satu negara. Kira-kira kalau dituliskan seperti ini, Y sama dengan C. C ini adalah consumption atau household atau rumah tangga, pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Ini adalah investment, private investment atau aktivitas investasi swasta. Dan G ini adalah government expenditure, artinya belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang dalam kurung ini adalah perdagangan internasional. X itu ekspor, M itu impor. Jadi tiga sektor ini plus sektor internasional, kalau X atau ekspor lebih besar dari impor, maka ini kontribusi positif terhadap perekonomian makro. Nah, untuk pentingnya consumption ini Presiden SBY pernah dalam wawancara dengan Gita Wirjawan pentingnya consumption ini. Nah, kalau kemudian kemarin ribut-ribut kelas menengah turun, rawan berpindah dari kelas menengah ke kelas miskin atau rentan miskin, itu pengaruhnya di sini. Konsumsi ini, ketika penghasilan menurun, itu aktivitas konsumsi tentu akan menurun. Penurunan C tentu menurunkan ekonomi makro, atau kalau dalam satuan yang diukur oleh BPS itu GDP atau pendapatan nasional, mudahnya seperti itu, ya, pendapatan nasional atau gross domestic product. Itu di sini pengaruhnya kalau C mengalami penurunan. Demikian pula ketika investasi, aktivitas investasi baik foreign direct investment maupun investasi tidak langsung, itu pengaruhnya di sini.
ketika investasi turun atau ada capital outflow karena investor asing menarik investasi di Indonesia, itu pengaruhnya terhadap penurunan I. I turun, Y tentu turun. Ketika kemarin sempat ribut-ribut mengenai efisiensi government spending, itu pengaruhnya di sini. Ketika pemerintah mengerem expenditure, maka otomatis G ini akan turun. G turun, maka Y akan turun. Akhirnya ekonomi makro mengalami kontraksi. Kira-kira begitu ya. Kalau government spending meningkat dan rumah tangga maupun investasi, maka ekonomi itu mengalami lawan dari kontraksi, yaitu ekspansi. Nah, terakhir itu ketika kebijakan perang tarif itu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri, itu lewat mekanisme ekspor minus impor. Ekspor kita ke Amerika terancam karena apa? Karena masyarakat Amerika itu akan membayar lebih mahal produk-produk dari Indonesia ketika Indonesia impor dari Indonesia, atau kalau dari sisi kita mengekspor ke Amerika, itu barangnya akan semakin mahal di pasaran dalam negeri Amerika. Nah, ini dikhawatirkan dengan kenaikan tarif ini ekspor akan turun. Kalau ekspor turun, kalau tadinya misalnya surplus, ini bisa menjadi balance atau bahkan defisit ketika impor itu lebih besar dari ekspor. Nah, ini tentu akan mempengaruhi ekonomi makro Indonesia. Tidak hanya itu, persoalannya tidak hanya besaran-besaran angka ini. Turunnya ekspor ini artinya itu juga perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang akan diekspor ke Amerika Serikat itu tentu akan terpengaruh produksinya. Kalau misalnya diadakan rasionalisasi produksi, maka dampaknya juga akan mengancam pada penyerapan tenaga kerja. Ini maka multi kompleks apa yang akan terjadi ketika perang dagang itu diterapkan oleh Amerika. Yaitu sekelumit kalau kita masyarakat awam ingin memahami tentang fenomena apa toh kok perang dagang itu akan mempengaruhi kita. Nah, ini ya kembali pada Mr. Prabowo as our pilot untuk menerbangkan pesawat yang namanya Indonesia atau menakodai kapal yang bernama Indonesia, itu depend on kepiawaian Mr. Prabowo dalam melakukan diplomasi, dalam melakukan struktur, mungkin mendesain struktur ekonomi sehingga dalam jangka menengah dan panjang itu akan lebih tahan terhadap goncangan-goncangan eksternal semacam ini. Karena kalau kita sangat tergantung pada aktivitas eksternal ini, ekspor impor ini, maka goncangan ekonomi dalam negeri itu akan sangat rentan. Ya, ini juga relevan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Kalau kita tidak mandiri secara ekonomi, maka politik kita juga akan terganggu, sikap politik kita ya itu akan terganggu karena ekonomi kita tergantung, begitu ya. Ini saya kira satu pemikiran yang logis saja apa yang disampaikan oleh Soekarno. Artinya pemikiran semacam itu ya banyak orang berpikir ke arah sana, tapi karena yang berpikir adalah Soekarno, maka ini akan menjadi berbeda, akan menimbulkan spirit bagi bangsa ini bisa menumbuhkan
jiwa patriotisme untuk lebih mencintai. Nah ini kalau kita pernah zamannya Orde Baru, zamannya Pak Soeharto itu aku cinta, Anda cinta produk Indonesia, itu sebetulnya kalau dalam model ekonomi makro itu kira-kira pengaruhnya di sini. Salam konstitusi.